Pada tahun 1995, seorang pendaki dikabarkan telah menghilang di pegunungan terpencil di wilayah Oregon. Masyarakat setempat percaya bahwa si pendaki itu telah tertular semacam virus hewan yang dikenal sebagai demam bukit. Namun, para penduduk asli di daerah tersebut menamai penyakit itu sebagai wajah serigala. Adegan kemudian pindah ke seorang bocah yang bernama Black. Black ini dibesarkan oleh sang ayah yang bernama Grady, yang sangat disiplin terhadap anaknya. Setiap hari, Black harus bangun pagi, sarapan, dan tepat jam 7, mereka selalu berangkat untuk pergi berburu. Setiap kali mereka melintasi beberapa area di hutan, Grady selalu mengajarkan Black bagaimana caranya untuk mengidentifikasi jamur mana yang bisa dimakan dan mana jamur yang berbahaya. Namun karena Black ini memang masih anak kecil, jadi perhatiannya itu seringkali terdistraksi dengan berbagai macam hal yang dianggapnya lebih menarik. Gak lama kemudian, mereka lalu melihat seekor rusa. Mengetahui hal itu, Grady lalu bersiap untuk memburunya. Tapi ketika dia melakukannya, Grady menyadari kalau Black telah menghilang. Ternyata, si Black ini mencoba untuk mendapatkan pandangan yang lebih baik dengan bergerak ke arah yang berbeda. Namun pada saat dia mencoba membidik rusa itu, tiba-tiba dia melihat sesosok makhluk aneh di kejauhan. You know you need to stay near me. Right fucking next to me, boy! If you don't do what I say, you get hurt! I wanted to get a better shot at the deer. Do you want to get hurt? Nah, setelah selesai memarahi si Black, keduanya lalu mulai mendengar suara aneh yang muncul dari balik pepohonan. Karena nggak mau mengambil resiko, mereka kemudian memutuskan untuk berlindung di sebuah pondok yang ada di sekitar. Sambil mengarahkan senjatanya, Grady bersiap menghadapi sosok makhluk yang sekarang perlahan-lahan mulai menaiki kabin. Setelah sudah dirasa aman, Grady lalu mencoba mengamati keadaan di sekelilingnya, di mana dia menemukan kalau rusa yang sebelumnya pengen mereka buru, rupanya telah dimakan oleh beberapa binatang buas. Grady mengatakan kepada Black bahwa makhluk yang mereka hadapi adalah beruang liar yang menghuni hutan ini. Namun pada kenyataannya, Grady telah berbohong. Karena tepat di malam harinya, Grady kedapatan menghubungi seseorang yang bernama Danny melalui radio, di mana dia mengaku kalau telah melihat sosok dari makhluk yang bernama wajah serigala. It's real. The face of the wolf. I almost shot it. Grady. Adegan lalu berpindah ke 30 tahun kemudian, di mana Black yang sudah dewasa terlihat sedang berada di tengah kota bersama dengan putrinya yang bernama Ginger. Pada saat mereka dalam perjalanan pulang, Ginger bertingkah layaknya seorang anak kecil yang hanya ingin mengekspresikan kebahagiaannya. Black sudah memperingatkan putrinya itu, yang akhirnya tanpa sengaja, Ginger malah menabrak seorang pria. Apa yang dilakukan Ginger tiba-tiba membuat Black menjadi marah karena tidak mendengarkan perkataannya. Sikap keras yang ditunjukkan oleh Black ini benar-benar mirip dengan sifat ayahnya yang selalu mendidiknya dengan cara yang keras juga. Nah, malam harinya, begitu berada di rumah, keduanya lalu bertemu dengan Charlotte. Charlotte ini adalah istrinya Black yang baru aja pulang bekerja. Charlotte yang menyapa suami dan putrinya itu lalu memberikan Black sebuah amplop yang berisi surat wasiat dari sang ayah yang baru aja meninggal. Black mengatakan kepada Charlotte bahwa surat yang diterimanya bukan hanya berisi surat wasiat aja, tetapi di dalamnya juga berisi surat tentang kematian dari sang ayah. Mendengar kabar tersebut, istri dan putrinya menjadi ikutan sedih. Bagi Black sendiri, dia sangat menyesal karena tidak mempunyai waktu untuk mengenal ayahnya dengan lebih baik. Yang mana hal tersebut bisa terjadi akibat Black yang memutuskan untuk pergi dari rumah setelah dia merasa takut atas kejadian yang terjadi pada waktu itu. Keesokan harinya, Black pergi ke tempat kerja istrinya demi membawakannya makan siang, sekaligus membicarakan rencananya untuk membawa mereka semua pergi berlibur dengan kembali ke rumah ayahnya. Awalnya, Charlotte sempat ragu karena pekerjaannya,
Namun dia akhirnya sadar bahwa kesempatan ini sepertinya bisa dia gunakan untuk memperbaiki hubungannya dengan Ginger, yang selama ini Ginger itu lebih dekat dengan ayahnya. An incredible mother. Come with me. Beberapa hari kemudian, Black dan juga keluarganya akhirnya pergi berkendara menuju ke wilayah Oregon. Singkat cerita, begitu sudah mendekati tujuan, Black tiba-tiba berhenti dikarenakan dia ini kebingungan ketika berhadapan dengan jalan yang bercabang. Black benar-benar lupa setelah sekian lama tidak pernah kembali. Apalagi sinyal handphone mereka ternyata juga nggak berfungsi pada saat mereka berniat menggunakan GPS. Untungnya, mereka bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Derek. Dia ini adalah anak dari Danny, teman ayahnya Black yang pernah dihubungi di kejadian sebelumnya. Setelah mengetahui kalau yang datang adalah teman masa kecilnya, Derek lalu menawarkan diri untuk mengantar, sehingga mereka tidak perlu capek-capek mencari jalan yang benar. Just open the door, Sean. Derek. Selama perjalanan, Derek mencoba untuk berkomunikasi dengan menanyakan berbagai macam hal, termasuk tentang pekerjaan Black. Namun ketika mereka sudah hampir sampai, Black dikagetkan dengan sesuatu yang terlihat berdiri di tengah jalan. Dengan kendaraan mereka yang tergantung di antara pepohonan, Derek memilih untuk membuka pintu, di mana dia kemudian terjatuh dengan sangat keras. Black yang tahu kalau kendaraan mereka bisa roboh sewaktu-waktu, kemudian meminta istri dan putrinya untuk keluar lewat jendela. Tapi begitu mereka udah keluar, Black mulai merasakan sesuatu yang bergerak dari dalam hutan. Black berhasil menutup pintu penumpang yang terbuka, di mana setelah dia melakukannya, Black menyaksikan seekor makhluk yang mendekat dan memecahkan jendela. Makhluk itu bahkan menyerang Derek yang kesakitan dan kemudian menyeretnya ke dalam hutan. Tanpa pikir panjang, Black dengan cepat naik ke atas kendaraan. Dari sana, dia lalu membantu istri dan putrinya untuk turun, yang tanpa sepengetahuan keduanya, mereka ini sebenarnya sedang dikejar oleh sesuatu. Come on. This is it. Run, honey. Come on. Nah, setelah mereka berhasil masuk ke dalam rumah, Black langsung memastikan kondisi rumah itu, demi memastikan kalau semua pintu dan jendela telah terkunci. Begitu dirasa aman, Black kemudian turun ke ruang bawah tanah untuk menyalakan generator. Nah, setelah berhasil, Black kemudian menemui putrinya yang terlihat sangat ketakutan. Sepanjang malam, Black terus mengawasi setiap pergerakan yang ada di luar rumahnya. Charlotte yang terlihat masih syok atas kejadian tadi, kemudian mencoba bertanya perihal makhluk apa itu sebenarnya. Black yang mendengarnya lalu menjawab dengan ragu, kalau itu bisa jadi adalah seekor binatang buas. Namun di sini Black bersumpah bahwa sebelum mereka mengalami kecelakaan, dia melihat makhluk itu berdiri seperti layaknya manusia. Kemudian, setelah menutup akses pintu utama, Black lalu mencari radio lama milik sang ayah, berharap kalau radio tersebut bisa mereka gunakan untuk meminta bantuan. Di tengah komunikasi, Black tanpa sengaja mencium bau busuk yang ternyata berasal dari lemari pendingin yang penuh dengan daging hasil buruan milik sang ayah. Selain daging mentah, Black juga menemukan daging rusa yang sudah dimasak, namun masih layak untuk dimakan. Tapi begitu dia mencobanya, Black malah mengalami nyeri di bagian giginya akibat tabrakan sebelumnya. Bukan cuma itu, Charlotte yang ikutan membantu mengobati luka-lukanya mengetahui kalau Black mengalami luka di bagian lengannya. Sit down. I don't know, this doesn't... Lift your arm up. Setelah itu, Black menghabiskan waktu berjam-jam hanya demi memperkuat pintu masuk, yang akibatnya malah membuat lengannya yang terluka menjadi semakin sakit. Dari sana, Black lalu membersihkan dirinya di dapur. Namun pada saat dia melakukannya, Black tanpa sengaja mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Karena penasaran, dia pun mencoba memeriksa. Dan begitu sudah berada di atas, Black menemukan kalau itu hanyalah seekor laba-laba dengan ukuran yang cukup besar. Di momen ini, perilaku Black terlihat sedikit berbeda, karena setelah melihat laba-laba tadi, dia seperti bisa merasakan bahaya yang akan datang menghampirinya.
Dari sana, Black lalu kembali ke ruang tamu, di mana dia kemudian mendatangi Charlotte dan memintanya supaya jangan bersuara. Charlotte yang bingung lalu mengikuti pergerakan dari suaminya itu, yang sekarang terlihat mendekati pintu belakang. Ketika hampir jam 2 pagi, Black kemudian terbangun setelah sebelumnya dia pingsan akibat luka parah di bagian kakinya. Nah, pada saat mencoba berjalan, Black mendengar suara aneh lagi yang ketika didekati, ternyata itu adalah suara istrinya yang terdengar seperti suara radio yang terdistorsi. Yang padahal, suara itu berasal dari Charlotte yang sedang berupaya untuk meminta bantuan kepada siapapun yang mendengarnya melalui radio. Dari komunikasi itu, dia menjelaskan kalau mereka telah diserang oleh makhluk yang gak dikenal, yang mengakibatkan suaminya terluka parah dan kemungkinan telah terinfeksi. Di tengah usahanya itu, Charlotte kemudian merasakan kehadiran Black yang dari tadi terus memantaunya. Charlotte sebenarnya sangat khawatir dengan keadaan Black. Namun di lain sisi, dia juga nggak bisa membiarkan suaminya itu begitu aja. Apalagi Charlotte juga harus menjaga putrinya yang masih tertidur. Nggak berapa lama setelahnya, keadaan Black menjadi semakin parah, di mana dia sudah tidak bisa berbicara dan rambutnya itu juga sudah mulai rontok. Charlotte yang tahu akan hal itu, lalu mencoba berkomunikasi dengan menggunakan buku. Dengan tenang, Charlotte lalu menjawab kata-kata yang dituliskan oleh Black. Charlotte juga berusaha meyakinkan suaminya itu kalau semuanya ini akan baik-baik saja. Karena sebagai seorang istri, Charlotte tidak bisa membayangkan andai nanti dia hidup tanpa kehadiran suaminya. Terlebih lagi, putri mereka Ginger tentunya juga sangat membutuhkan figur seorang ayah. Namun meskipun begitu, Black yang kondisinya sudah kacau, rupanya sudah nggak bisa lagi mencerna omongan Charlotte, di mana yang terdengar di kupingnya hanyalah suara-suara yang nggak jelas. Begitupun sebaliknya, apa yang keluar dari mulutnya Black sekarang juga sudah terdengar sangat aneh. What is happening? Can't understand you. What's wrong with him? Daddy's not feeling well. Di momen ini, Charlotte tanpa sengaja melihat darah yang mengalir di lengan Black yang terluka sebelumnya. Karena khawatir, dia pun kemudian memeriksanya. Ternyata, luka tersebut sudah sangat parah. Bahkan ketika perbannya dibuka, Black yang panik lalu bangkit dan menggaruk lengannya yang terasa sangat gatal. Dengan perasaan sedih, Charlotte yang gak menyangka kalau suaminya akan menjadi seperti ini, kemudian merenung sambil berjalan menuju ke arah jendela. Di sini, dia secara nggak sengaja melihat sebuah kendaraan yang terparkir di area gudang. Gak pakai lama, Charlotte lalu pergi menuju ke ruang bawah tanah untuk mencari kunci kendaraan tersebut, sekaligus mengambil baterai dan juga sebuah pisau. Dari sana, Charlotte kemudian memimpin keluarganya dalam misi untuk melarikan diri. Ketiganya berhasil masuk ke dalam kendaraan. Namun tiba-tiba aja suasananya menjadi tegang pada saat Charlotte berusaha menghidupkan kendaraan yang sudah lama tidak terpakai. Nah, karena tuas kendaraannya rusak, ketiganya lalu dengan panik berlari menuju ke arah rumah tenda yang ada di sekitar. Dari bawah tenda, makhluk mengerikan itu terus mengintai dan beberapa kali mulai berusaha melompat dan merobek struktur tenda. Tindakan tersebut hampir membuat Ginger menjadi korban. Tapi untungnya Charlotte dan juga Black berhasil menariknya tepat waktu. Di tengah kondisi ini, Black memberitahu Charlotte dan putrinya supaya segera kembali ke rumah. Meskipun itu sangat berbahaya, tapi karena nggak ada pilihan, akhirnya Charlotte mau melakukannya. Nah, setelah Black melompat dan berlari ke hutan demi mengalihkan perhatian makhluk itu, Charlotte dan juga Ginger dengan sekuat tenaga berlari ke arah rumah. Singkat cerita, begitu berhasil kembali ke dalam rumah, Charlotte lalu menyadari kalau suasana yang ada di luar tiba-tiba menjadi hening.
Charlotte yang penasaran lalu mengintip melalui jendela, di mana dia mendapati kalau suaminya ternyata masih selamat, namun dalam keadaan yang sangat mengerikan. Tahu kalau ayahnya sedang dalam kondisi memprihatinkan, Ginger yang masih meyakini bahwa sosok ayahnya itu sepenuhnya masih seorang manusia, kemudian berniat membuktikannya. Ginger memberanikan diri untuk mendekatinya. Namun suasananya berubah pada saat Black mulai meraung kesakitan dan memuntahkan banyak darah. Black yang mulai agresif lalu dengan cepat mendekati Charlotte yang nggak bisa berbuat apa-apa, selain hanya terdiam melihat sosok suaminya yang kini berada di hadapannya. Dalam kondisi yang berhadap-hadapan ini, rupanya membuat Black sadar kalau dirinya sekarang sudah bukan lagi bagian dari keluarga kecilnya. Karena itu, dengan perasaan putus asa, Black kemudian membuat keputusan untuk menjauh dari istri dan putrinya demi keselamatan mereka. Tapi pada saat Black baru aja membuka pintu, dalam pertarungan itu, Charlotte berusaha menyembunyikan Ginger sekaligus membantu Black mengalahkan makhluk mengerikan tersebut. Dengan bantuan Charlotte, Black pada akhirnya berhasil menjatuhkan sekaligus menghabisinya. Namun pada saat Black melihat gambar tato yang ada di lengan makhluk itu, diketahui kalau sosok yang baru aja dihabisinya ternyata adalah ayahnya sendiri. Tahu kalau dirinya bakal sepenuhnya berubah, Black memutuskan untuk meninggalkan rumah secepat mungkin. Sambil menahan rasa sakit, dia lalu berjalan dan kemudian terjatuh. Tubuhnya Black seketika mulai bertransformasi ke dalam bentuk yang lebih aneh, menyeramkan, dan sekarang bahkan dia tidak memiliki ingatan sama sekali. Sementara itu di rumah, Ginger yang bingung lalu mulai bertanya kepada ibunya perihal kenapa kakeknya bisa menjadi seperti itu. Sambil menahan rasa sakit, Charlotte kemudian menjelaskan bahwa sang kakek dikabarkan telah menghilang di dalam hutan. Dan sejak saat itu semua orang mengira kalau dia sudah meninggal. Namun pada kenyataannya kakeknya itu ternyata terkena suatu penyakit aneh. Dan mirisnya lagi, sekarang giliran ayahnya yang tertular penyakit tersebut. Nah, di tengah kesedihan yang dirasakan oleh Ginger, tiba-tiba lampu di rumah menjadi padam. Tahu kalau ada sesuatu di luar, Charlotte lalu mencoba melihat ke arah jendela. Black yang dulu adalah suaminya, sekarang sudah berubah menjadi monster mengerikan, dengan taring yang menonjol dan juga tatapan mata yang terlihat kosong. Sambil membawa putrinya, Charlotte perlahan-lahan mundur, di mana dia lalu mengambil pisau dan bersiap menghadapi serangan yang bisa muncul setiap saat. Keduanya kemudian berhasil melarikan diri dan berlindung di dalam gudang yang gelap. Sambil memeriksa kondisi gudang itu, Charlotte lalu menemukan rantai besi, yang dari sana rantai tersebut lalu diambil dan rencananya akan dia gunakan sebagai senjata. Nah, ketika mereka sedang bersiap menunggu makhluk itu masuk lewat pintu depan, tanpa disadari, si Black ini ternyata sudah berada di dalam. Namun untungnya Charlotte sudah mempersiapkan sebuah perangkap, di mana ketika makhluk itu melangkah, Charlotte dan putrinya lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk berlari sejauh mungkin. Sementara itu, Black yang terjebak rupanya nggak tinggal diam. Dia menghancurkan kakinya sendiri yang terperangkap dengan menggunakan giginya. Sehingga begitu terlepas, Black lalu mulai merangkak keluar dan kembali memburu Charlotte. Di sisi lain, Charlotte dan putrinya tiba di lokasi tempat di mana kendaraan mereka pertama kali mengalami kecelakaan. Mereka juga menemukan potongan tubuh yang kemungkinan itu adalah potongan tubuh Derek yang telah menjadi korban. Sadar kalau mereka nggak bisa bersembunyi di sini, Charlotte lalu pergi membawa putrinya itu menuju ke sebuah pondok, yang mana pondok ini merupakan pondok yang sama ketika Black yang masih kecil bersembunyi bersama dengan ayahnya. Tapi bedanya sekarang malah Black yang menjadi makhluk mengerikan itu. Di momen ini, makhluk tersebut tiba di pintu pondok.
Namun anehnya makhluk itu tidak langsung menyerang, melainkan dia terus menatap ke arah Charlotte dan juga Ginger, yang sepertinya mengisyaratkan kalau Black ini meminta untuk segera mengakhiri penderitaannya. He wants this to be over. Nah, setelah selamat, keduanya lalu turun ke bawah dan meratapi detik-detik kematian dari sosok yang sangat mereka cintai. Ginger juga bahkan tidak bisa berbuat apa-apa selain merelakan sang ayah yang selama ini selalu ada di sampingnya. Nah, itulah tadi alur cerita film Wolfman yang dirilis di tahun 2025. Sebuah film dengan genre horor yang menampilkan kengerian yang cukup mendebarkan. Kalau gitu, sekian dulu untuk dongeng kita hari ini. Terima kasih juga buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren loh semua. Ciao.